warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai malam ini dan mudah-mudahan seterusnya senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat dan banyak nikmat kepada kita dan keluarga kita, terutama nikmat iman dan nikmat kemampuan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, kemampuan kita untuk senantiasa mengingat janji kita di hadapan Allah ketika kita semuanya masih dalam kandungan ibu kita masing-masing, ketika Allah meniupkan ruh dan Allah berfirman, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Maukah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Dan waktu itu kita semuanya mengucapkan, benar, Engkau adalah Tuhan kami. Kami naik saksi. Dan alhamdulillah sampai malam ini kita masih mengucapkan sumpah di hadapan Allah dalam sholat tadi, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya, tidak ada yang lain, menghilangkan yang lain, menyampingkan yang lain, atau itu hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Mudah-mudahan persaksian ini menjadikan kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah, sebagaimana ucapan kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Itu permohonan kita yang selalu kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar perjalanan hidup kita senantiasa
dibimbing oleh Allah ke jalan menuju surga, jauh dari jalan yang menuju neraka. Mudah-mudahan kita senantiasa kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas ucapan sholawat kita kepada beliau, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan mudah-mudahan dengan syafaat Rasulullah itulah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, sehingga Allah siapkan untuk kita, juga untuk kakek nenek moyang kita yang beriman kepada Allah, istri-istri, suami-suami dan anak cucu kita ke dalam surga sebagaimana doa para malaikat yang menyangga arsy dan sekelilingnya, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Ghafir surat 40 ayat 7 dan 8. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa menjaga iman dan ketakwaannya, marilah kita lanjutkan kajian kita tentang karakter manusia. Allah ciptakan manusia dengan karakter yang berlawanan, yaitu karakter suka untuk takwa kepada Allah dan melakukan kebaikan. Sebaliknya, karakter suka ingkar kepada Allah dan banyak melakukan kemaksiatan, dan itu ada di dalam hati kita. Maka Allah jelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati setiap manusia punya potensi untuk berbuat baik, amal soleh, juga ada potensi untuk berbuat maksiat atau perbuatan keji. Karena itu marilah kita jaga petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita punya akhlak yang baik dan tidak suka melakukan amal buruk. Dan seandainya kita melakukan suatu kesalahan karena tersandung yang tidak sengaja, kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak membaca ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat 283 sampai 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, dan sampai akhir ayat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah telah menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana tentang dialog Allah dengan para malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia, yaitu Adam alaihissalam. Jadi tidak benar teori Darwin bahwa manusia berasal dari kera, tidak benar. Rujukannya adalah surat Al-Baqarah ayat 30.
Dalam ayat dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman memberikan informasi kepada para malaikat bahwa aku di sini Allah akan menciptakan manusia. Maka ketika Allah memberikan informasi seperti itu, para malaikat memberikan suatu pandangan, merasa ada kekhawatiran dengan ciptaan Allah manusia ini. Kenapa? Manusia yang akan Allah ciptakan nanti hanya akan membuat kerusakan di bumi. Ini dalam terusan ayat. Tidak hanya merusak, tetapi manusia yang akan diciptakan nanti akan saling menumpahkan darah, saling membunuh. Ini yang dikhawatirkan oleh para malaikat. Walaupun Allah menyatakan bahwa ini a'lamu ma ta'lamun. Ketika malaikat memberikan alasan, bahasa kita kalau boleh jangan ciptakan manusia, tapi Allah menjelaskan bahwa aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Artinya memang manusia punya sifat jahat, karakter untuk membuat kerusakan, karakter untuk menumpahkan darah. Tapi sebaliknya, tujuanku di sini Allah menciptakan manusia untuk mengurus bumi yang sudah aku ciptakan, untuk mengatur bumi. Ini yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat. Dan ternyata benar, begitu Adam alaihissalam punya anak Habil dan Qabil, sudah terjadi pembunuhan antara kakak dan adik kandung yang menyebabkan seorang adik tewas di tangan kakaknya sendiri karena sifat iri, dengki atas anugerah yang Allah berikan kepada adiknya. Disinilah mulailah manusia, karena manusia itu punya musuh yang sangat berat yang tidak terlihat, yaitu iblis. Begitu Adam diciptakan dan Bunda Hawa juga diciptakan, dan ketika seluruh malaikat diperintah oleh Allah untuk bersujud hormat kepada Adam, semua bersujud kecuali iblis. Dan sejak itu iblis diusir, dan ketika diusir oleh Allah, dia berjanji akan mempengaruhi anak Adam dan cucu-cucunya untuk saling bermusuhan dan ingkar kepada Allah sampai hari kiamat. Dan dia minta untuk tetap dihidupkan sampai hari kiamat pula. Di sini mulai penumpahan darah mulai.
dan dilanjutkan dengan kehidupan manusia berikutnya dan berikutnya. Salah satunya Fir'aun. Bagaimana Fir'aun melakukan kekejamannya terhadap Bani Israel. Begitu mendengar nasihat dari tukang ramal bahwa kelak akan lahir seorang laki-laki yang akan menumbangkan kekuasaannya, maka ketika periode kelahiran Nabi Musa, semua anak laki-laki dibunuh, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Begitu kejamnya Fir'aun pembunuhan periode setelah anak Adam. Ribuan anak-anak laki-laki yang tidak berdosa harus menerima kepastian kekejaman Fir'aun, termasuk Nabi Musa sendiri sebenarnya menjadi sasaran pembunuhannya, tetapi Allah melindungi Rasulnya yang kelak menumbangkan Fir'aun dan bala tentaranya. Pertumpahan darah berjalan terus dan terus. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang masih muda tidak tahu bahwa sejak tahun 1937 sampai 1990-an Partai Komunis Dunia yang menyebar di 97 negara, yang menyebar di 97 negara dalam kurun waktu itu telah membunuh 120 juta manusia. Dan tidak banyak yang kaget kalau di Batang mungkin ada sekelompok orang membunuh 50 orang dengan kejam. Mungkin terjadi peristiwa yang menggegerkan masyarakat. Tapi kalau sejarah mencatat bahwa ada suatu partai komunis di dunia, terutama di Rusia dengan pusatnya di Moskow, tokohnya Stalin, kemudian di Cina Mao Zedong, tokoh yang bengis, kemudian Pol Pot, dan termasuk di negara kita mulai tahun 48 dan yang mengerikan adalah tahun 65. Banyak para kiai, tokoh agama, tokoh nasional menjadi korban kebiadaban manusia yang diramalkan oleh para malaikat ketika Allah hendak menciptakan Adam alaihissalam. 120 juta bukan jumlah yang sedikit, bukan yang sedikit, jumlah yang banyak. Tidak hanya sekedar membunuh, mereka membuat kerusakan tata kehidupan manusia yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak rusaknya manusia ketika mereka menolak agama yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, dan mereka mengikuti pikiran dan hati nuraninya yang sesat.
Inilah yang harus kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Untuk itu Allah menjelaskan bahwa aku lebih tahu daripada kalian, bahwa tidak manusia semuanya akan buat kerusakan, tidak. Mereka justru membuat kebaikan, menjadi khalifah. Maka untuk menjadi orang yang mampu memberikan kontribusi untuk menjaga kelestarian alam dan seisinya, aku turunkan para nabi dan para rasul. Aku turunkan para nabi dan para rasul yang tugasnya menerjemahkan apa yang aku inginkan. Di sini Allah, apa yang diinginkan oleh Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Maka ikuti aturan Allah, ikuti sampai Allah kirim 25 rasul dan beberapa puluh nabi. Bahkan Rasul yang terakhir memberikan rujukan hidup yang sangat sempurna, tidak ada cacat, tidak bisa dikoreksi kesalahannya, nggak ada. Semakin manusia berusaha untuk mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas, maka dia akan menemukan suatu kebenaran. Bagi manusia yang tidak beriman, ingin mengoreksi Al-Quran, maka semakin bimbang, dan paling mereka mengakui bahwa Quran ada suatu kebenaran, hanya hatinya yang tertutup oleh ajaran yang dibawa oleh iblis. Maka sungguh alhamdulillah kalau kita sebagai umat manusia di periode ini masih termasuk golongan orang-orang yang melakukan suatu kebaikan dan selalu ingin berkontribusi untuk melakukan suatu hal yang baik, bukan hanya untuk kita, untuk masyarakat di mana kita tinggal, untuk bangsa, untuk seluruh anak bangsa, tidak memandang suku, agama. Semua ingin kita lakukan untuk mereka mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh dan bersegera melakukan amal itu dengan surat wal asri. Dengan surat wal asri ini maknanya jangan kau tunggu-tunggu untuk melakukan suatu kebaikan. Kenapa? Waktu kematian tidak ada yang tahu. Waktu kematian tidak ada yang tahu. Maka bersegeralah di hari itu. Bukan seperti Stalin, bukan seperti Pol Pot, bukan seperti Hitler, bukan seperti Fir'aun yang manusia lain mereka binasakan tanpa punya perikemanusiaan. Bukan seperti bangsa Belanda pada waktu itu, bukan seperti bangsa Jepang pada waktu itu yang menjajah kita, memperbudak kita dan merendahkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak akan merendahkan derajat kita karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah bapak-bapak kalau kita sekarang sampai malam ini termasuk orang-orang yang mengikuti ajaran agama Islam, bahkan dengan syukur. Dan kita merasa bangga bahwa Muhammadiyah telah membeli sebuah masjid yang dulunya gereja, dan sebelum gereja adalah masjid.
Duh, ceritanya bagaimana? Ketika Islam masuk Spanyol dan mengibarkan bendera sampai 700 tahun, menebarkan keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa-bangsa di dunia, maka didirikan sebuah masjid yang megah. Tapi begitu umat Islam semakin cinta dunia dan tidak memperhatikan agama, Quran dicampakkan, maka agama lain secara bersatu meruntuhkan kekuasaan Islam di Spanyol, dan berubahlah masjid itu menjadi gereja. Dan alhamdulillah dalam waktu yang baru-baru ini gereja itu ditinggalkan oleh para jamaahnya dan dibeli oleh organisasi Muhammadiyah dengan harga 44 miliar. 44 miliar, dan menjadi ranting Muhammadiyah di Spanyol. Mudah-mudahan ini awal Islam akan kembali berkibar di sana. Apa yang dikehendaki oleh Allah, bahwa kita keturunan anak Adam akan menjadi khalifah, pengatur bumi, dimanapun kita hidup, dimanapun kita memijakkan kaki, disitulah potret kebaikan kita akan kita tancapkan. Karena kita sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi generasi sesudah aku, sudah kami semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Maka untuk tidak menumpahkan darah, kita diajarkan oleh Allah mulai Rasulullah, wa'tasimu bihabli jami'a wa la tafarraqu. Janganlah kamu bercerai-berai dalam agama. Dan ada dua persatuan, persatuan sesama pemeluk agama dan persatuan sesama anak bangsa. Dan subhanallah, kita bersyukur bahwa kita punya ideologi yang sangat mantap untuk menuju surga, yaitu Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan seandainya tidak ada Pancasila, kita yang terdiri berbagai suku bangsa yang punya keinginan yang berbeda-beda, ambisi yang berbeda-beda, saling ingin menguasai dan menaklukkan suku yang lain, maka sampai sekarang Indonesia juga akan bersatu. Tapi atas rahmat Allah, atas rahmat Allah, kita masih bersatu. Mengapa kita bisa bersatu? Salah satunya adalah sholat berjamaah. Rapatkan shaf, rapatkan shaf, rapatkan shaf, rapatkan persatuan kalian sesama muslim dan selain muslim. Ucapan salam itu bukan hanya untuk sesama muslim saja, tetapi ucapan salam yang kau ucapkan dalam sholat itu juga untuk orang-orang yang di luar Islam. Artinya apa yang kita lakukan baik secara pribadi maupun berkelompok untuk kesejahteraan anak bangsa,
menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah tujuan daripada sholat. Maka subhanallah, ajaran Islam adalah ajaran yang tinggi dan paling tinggi di antara ajaran-ajaran yang dibuat oleh manusia. Mudah-mudahan saja kita termasuk golongan yang dikehendaki Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu sebagai pengelola bumi. Dan semoga apa yang kita lakukan sekecil apapun, saya ulang-ulang, bermanfaat untuk diri kita, keluarga, lingkungan di mana kita hidup, bangsa dan negara. Dan semoga semua amal kita dicatat oleh malaikat dan kelak mengantarkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.